Assalamualaikum hai semua. Kali ini saya mau berbagi resep jajanan yang sempat viral di masanya, mochi bites. Bagaimana cara membuatnya dan bahan-bahannya apa saja? Tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama, siapkan panci, lalu masukkan tepung maizena 45 gram. Selanjutnya tambahkan 100 ml air atau setengah gelas ya. Aduk hingga tercampur merata. Jika sudah, tambahkan gula 3,5 sendok makan setara dengan 50 gram. Keju parut 90 gram. Selanjutnya tambahkan susu UHT 400 ml. Aduk hingga tercampur merata. Lalu ini dimasak. Masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk sampai saus kejunya mendidih atau mengental. Nah, ini saus kejunya sudah mendidih atau meletup-letup seperti ini. Lalu kecilkan api kompornya dan terus diaduk-aduk sampai benar-benar tanak. Nah, ini sudah cukup. Lalu matikan api kompornya. Nah, ini saus kejunya sudah saya pindahkan ke dalam wadah. Lalu tutup dengan plastik seperti ini supaya bagian atasnya tidak berkulit ya. Selanjutnya sisihkan terlebih dahulu. Langkah berikutnya, kita akan membuat taburannya. 3 sendok makan tepung maizena. Lalu tambahkan pewarna pandan secukupnya dan dilarutkan dengan 2 sendok makan air. Aduk hingga tercampur merata. Lalu ini dimasak atau disangrai menggunakan api sedang cenderung kecil sampai benar-benar tercampur merata dan tepung maizenanya matang ya. Nah, ini sudah cukup ya teman-teman. Lalu ini diangkat. Ini membutuhkan waktu kurang lebih 5 menitan ya. Lalu matikan api kompornya. Selanjutnya ini disisihkan terlebih dahulu. Kita lanjut ke warna berikutnya. Untuk cara berikutnya bisa menggunakan cara ini ya teman-teman. Tambahkan 3 sendok makan tepung maizena. Lalu tambahkan pewarna biru secukupnya atau pewarna apa saja yang teman-teman inginkan ya. Ini secukupnya saja sampai warna yang diinginkan. Selanjutnya tambahkan 2 sendok makan air. Lalu ini diaduk hingga tercampur merata. Saya sudah cuci tangan ya teman-teman. Jadi untuk pewarnanya ini ada 2 cara ya. Disangrai sambil diberi air dan pewarna, atau diberi air dan pewarna terlebih dahulu, dicampur secara merata baru nanti disangrai. Jadi teman-teman bisa pilih mana yang lebih nyaman saja ya. Nah, ini sudah tercampur merata. Selanjutnya ini disangrai. Masih memakai teflon yang tadi, masukkan tepung maizenanya yang sudah diberi warna. Lalu ini disangrai hingga matang. Nah, ini kurang lebih 5 menit. Ini sudah cukup. Matikan api kompornya. Selanjutnya untuk warna coklat tambahkan 2 sendok makan coklat bubuk, 1 sendok makan tepung maizena, tapi tidak terlalu penuh ya, supaya ini coklatnya tidak pahit. Lalu ini disangrai. Nah, ini sudah cukup. Matikan api kompor lalu sisihkan.
Nah, untuk yang warna coklat ini langsung bisa diayak seperti ini ya teman-teman, supaya hasilnya lebih halus. Selanjutnya ini disisihkan. Sementara untuk yang maizena ini karena masih kasar ya teman-teman, ini harus di blender terlebih dahulu. Nah, ini sudah halus. Jadi caranya ini emang lumayan ribet ya teman-teman. Kalau nggak mau ribet, bisa memakai satu warna saja, yaitu warna coklat. Selanjutnya ini diayak supaya tepungnya lebih halus. Nah, ini sudah. Lalu ini disisihkan terlebih dahulu. Step berikutnya yaitu membuat mochinya. Tambahkan 300 gram tepung ketan putih, 60 gram gula pasir atau setara dengan 4 sendok takar seperti ini ya. Jadi sendok takarnya datar. Nah, selanjutnya tambahkan setengah sendok teh garam. Lalu ini diaduk hingga tercampur merata. Jika sudah, selanjutnya tambahkan 400 ml susu full cream. Selanjutnya 2 sendok makan atau 2 sendok takar minyak sayur supaya tidak rawan lengket ya teman-teman. Setara dengan 10 ml ya. Selanjutnya ini diaduk hingga tercampur merata dan pastikan tidak ada adonan yang bergerindil. Jika sudah tercampur merata, selanjutnya ini disaring. Nah, ini langsung saya timbang ya teman-teman supaya nanti pas bagiannya. Nah, ini sudah selesai. Nah, ini tadi saya membuat 2 resep ya teman-teman, jadinya banyak. Selanjutnya ini akan saya bagi menjadi beberapa bagian. Setelah dibagi sama rata kurang lebih 180 gram, lalu tambahkan pewarna secukupnya. Lalu aduk hingga tercampur merata. Dan yang berikutnya ini warna ungu. Untuk yang ini kuning tua, dan yang ini warna merah cabai, jadinya warna pink ya teman-teman. Lalu ini disisihkan. Nah, karena saya membuat 2 resep, jadi di sini saya tambahkan warna biru sama satu dia warna putih ya teman-teman. Untuk satu resepnya sendiri jika dibagi 4 masing-masing menjadi 180 gram. Nah, untuk 2 resep ini saya bagi menjadi 6, masing-masing warnanya seperti ini ya teman-teman. Karena ini requestan anak udah lama minta, cuman belum nemu resep yang tepat atau waktunya yang tepat untuk membuatnya ya. Jadi teman-teman kalau membuat satu resep saja bisa dibagi menjadi 4 warna atau berapa warna, tergantung atau sesuai selera ya. Di masing-masing satu wadah ini 180 gram jika dibagi 4 untuk satu resep ya. Selanjutnya ini dikukus. Nah, di sini airnya juga sudah mendidih, sebelumnya sudah saya panaskan ya. Selanjutnya masukkan adonan mochi. Tuh, kukus kurang lebih 30 menit atau sampai mochinya matang. Nah, ini setelah setengah jam mochinya sudah matang ya teman-teman. Lalu matikan api kompornya. Lalu ini diangkat dan tiriskan. Selanjutnya ini dibiarkan hingga agak hangat ya, baru nanti diuleni supaya nanti hasilnya lebih lembut. Nah, ini dia mochinya sudah dingin. Sekarang mau saya bentuk ya. Nah, ini kita keluarkan dulu ya dari wadahnya seperti ini.
Jangan lupa menggunakan sarung tangan ya teman-teman, soalnya ini lengket banget. Setelah itu ini kita uleni sebentar supaya lentur. Jadi lebih lentur ya. Nah, jadi lebih lentur. Lalu ini dibentuk dengan cara seperti ini ya teman-teman, kayak bikin bakso, jadi dicelototin seperti ini. Untuk ukurnya itu ukurannya sesuaiin aja deh dengan selera ya. Nah tuh jadinya halus ya. Lalu kita masukkan ke dalam balurannya seperti ini ya. Nah, lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Ini sengaja saya kecilin ya, kan seharusnya emang kita bikin mochi ya teman-teman. Tuh cantik banget bang. Untuk bentuknya itu ya terserah ya, senyamannya aja ya, tapi saya lebih suka dengan cara kayak gini. Tuh, hasilnya halus. Lalu kita guling-guling seperti ini supaya tidak lengket ya. Nah tuh lucu ya teman-teman. Ini anak saya suka banget nih. Untuk yang warna kuning ini sudah selesai ya teman-teman. Lalu kita baluri secara merata seperti ini, lalu pisahkan. Nah ini dia untuk yang warna kuning, lumayan banyak ya jadinya. Kita lanjut ke yang warna yang lain. Nah ini dia teman-teman, sudah selesai semua. Saya bentuk. Selanjutnya ini akan saya ayak ya, supaya tidak terlalu banyak bubuk coklat ataupun tepung maizenanya. Lalu ini diayak seperti ini ya. Nah ini hasilnya setelah diayak itu lebih halus ya, lebih rapi. Lakukan hal yang sama sampai semua mochinya selesai. Nah ini dia mochi bitesnya sudah selesai semua diayak ya teman-teman. Jadinya banyak banget kalau 2 resep. Selanjutnya ini kalau untuk dijual kita bisa kemas menggunakan cup ya, ataupun mika. Nah ini kita sisihkan sebentar ya. Sebelum dikemas saya akan membuat Oreo crumble-nya terlebih dahulu ya. Ini 6 keping Oreo. Lalu ini akan saya haluskan menggunakan ulekan, bisa juga menggunakan chopper ya teman-teman. Nah seperti ini ya, menggunakan ulekan seperti ini ya. Ini sudah. Untuk Oreo-nya sendiri ini tadi krimnya tidak saya pakai teman-teman. Jadi ini udah tanpa krim. Ini segini sudah cukup. Lalu ini siap untuk kita sajikan. Nah di sini saya memakai styrofoam seperti ini ya teman-teman. Ini sudah saya alasin plastik. Selanjutnya ini kita tata. Kita beri semua warna. Wah, Masya Allah, ini warnanya cantik banget ya. Dan ini warna hijau. Nah seperti ini ya. Kelihatan ya teman-teman, warnanya Masya Allah, jadinya cantik banget. Selanjutnya tambahkan Oreo crumble-nya di sini sama saus kejunya. Nah seperti ini ya, Masya Allah, ini sudah terlihat cantik banget ya. Pantas aja ya ini harganya lumayan mahal, tapi memang membuatnya itu jelimet, ribet, tapi hasilnya Masya Allah. Nah seperti ini ya teman-teman. Nah ini dia mochi bitesnya sudah selesai semua dikemas ya teman-teman, seperti ini. Dan ini sisanya masih banyak banget. Nah untuk ide jualan ini cocok banget dari segi warna, bentuknya, dan rasanya menyesuaikan banget ya dari harganya yang lumayan mahal.
kalau nggak salah ya, harganya satu kemasan seperti ini 17.000 sampai 20.000 ya, kemasan kecil. Sekarang saya mau cobain ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita celupkan seperti ini di saus kejunya, lalu di Oreo crumble-nya. Masya Allah, ini enak banget teman-teman. Selamat mencoba di rumah ya teman-teman. Semoga videonya bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel ini. Insya Allah ketemu kembali di next video. Wassalamualaikum.